warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jija Yunusifa dari kelas 11.1 dengan nomor absen 8. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas PSAT mata pelajaran sejarah yang diampu oleh Ibu Haja Inah Hendayani SPD MPD. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17 Agustus 1945 merupakan hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena saat itulah proklamasi kemerdekaan dibicarakan dan disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Di balik peristiwa itu, ada sejumlah fakta menarik yang mengenai proklamasi kemerdekaan. Apa saja? Sebelum Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, ada rentetan peristiwa yang terjadi. Hal itu dijelaskan pada buku Hegemoni Wacana Politik karya Sigit Prawoto bahwa saat itu keadaan dunia sedang bergejolak karena Perang Dunia II. Jepang pun kalah setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat, yakni pada 6 dan 9 Agustus 1945. Raja Jepang, Kaisar Hirohito terpaksa menyerah kepada sekutu karena kehancuran besar-besaran yang diderita negerinya akibat peristiwa bom atom itu. Untuk melanjutkan tugas-tugas dari organisasi sebelumnya atau BPUPKI, yakni untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada 7 Agustus 1945. BPUPKI dibubarkan karena dianggap terlalu cepat dalam menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dengan begitu, PPKI dibentuk guna untuk melanjutkan rencana kemerdekaan yang lebih matang. Informasi tentang kekalahan Jepang tersebar, termasuk di Indonesia. Salah satu tokoh golongan muda, Sultan Syahrir, mengetahui bahwa Jepang telah kalah dalam Perang Dunia II. Sultan Syahrir mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akibatnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan lebih cepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada waktu itu, Soekarno dan Muhammad Hatta, tokoh-tokoh menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI. Sementara golongan pemuda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Selain itu, hal tersebut dilakukan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Para golongan pemuda khawatir apabila kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang. Sekembalinya dari Rengas Dengklok, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subardjo menuju rumah Laksamana Maeda. Maeda sebagai kepala kantor penghubung Angkatan Laut Jepang memberikan jaminan keamanan dan mempersilakan rumahnya digunakan untuk perundingan. Setelah konsep naskah proklamasi selesai dirumuskan, Sayuti Melik bertugas untuk mengetiknya dengan beberapa perubahan kecil dari naskah tulisan tangan Soekarno. Setelah diketik, naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ide penandatanganan oleh kedua tokoh ini diusulkan oleh Soekarni. Persiapan untuk pembacaan proklamasi dilakukan di kediaman Soekarno di Jalan Pegang Sangat Timur 056, Jakarta Pusat. Pembacaan teks proklamasi pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di hadapan sejumlah tokoh pergerakan kemerdekaan, anggota PPKI, dan masyarakat umum. Pengibaran bendera merah putih setelah pembacaan teks proklamasi. Bendera merah putih dikibarkan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang merupakan ciptaan dari Wage Rudolf Supratman. Sambutan dilanjutkan dengan sambutan singkat dari Wali Kota Jakarta saat itu, Suwirjo. Nah, berdasarkan informasi mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam dan krusial bagi bangsa Indonesia. Proklamasi secara resmi menyatakan Indonesia sebagai negara yang merdeka, berdaulat, dan bebas dari penjajahan. Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, menandai era kemerdekaan dan akhir dari masa penjajahan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.